Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan masih tetap semangat dan puasanya juga mudah-mudahan lancar sampai nanti maghrib. Gimana liburannya? Senang? Nah, alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Hari ini kita akan mulai belajar kembali setelah seminggu kita libur. Kalian sudah siap untuk belajar? Ya, harus selalu siap ya, harus semangat. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita, terlebih dahulu kita baca basmalah sama Bismillahirrahmanirrahim. Nah, coba kalian lihat LKS Akidah Akhlak kalian halaman 50. Ya. Halaman 50 ada bab 5 tentang akhlak terpuji. Ya, di situ akhlak terpuji. Akhlak terpuji apa? Disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus membiasakan berakhlak terpuji. Contohnya berkata baik, berkata yang jujur, terus berbicara juga jangan yang kotor, tidak boleh bohong, dan biasakan pula berperilaku sabar dalam mengantri. Kalian pernah mengantri tidak? Nah, antri, harus sabar dalam dalam menunggu giliran kita. Nah, seorang muslim harus berbicara yang baik. Bicara kotor atau bohong harus dihindari. Contoh berbicara kotor apa? Lu, gua, apa lagi? Tolol, goblok. Nah, itu tidak boleh. Terus bagaimana cara kita berbicara yang baik dan bagaimana cara kita berbicara yang jujur? Bagaimana kita membiasakan budaya ngantri? Dan untuk itu kita pelajari tentang akhlak terpuji. Yang nomor 1 kalian coba lihat, berkata baik. Nah, setiap perkataan adalah doa. Setiap ucapan yang kalian keluarkan adalah doa. Untuk itu berkatalah yang baik. Seorang muslim harus menjaga Harus menjaga lisannya, jangan berkata yang tidak baik. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Rawahul Bukhari wa Muslim, yang artinya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Nah, biasakanlah berkata baik dan lembut kepada siapa? Kepada orang tua, guru, dan juga teman. Lalu ketika berbicara harus lemah lembut, sopan, tidak boleh berkata atau kepada orang tua. Contohnya mama sih nyuruh aku terus gitu. Nah, itu nggak boleh. Terus contohnya lagi, bu guru nih kalau ngasih tugas banyak terus. Nah, itu tidak boleh dan harus dihindari. Apalagi berkata kasar. Berkata kasar Allah sangat membencinya. Bagaimana berkata kasar? Biasanya jangan kalian biasakan berbicara kepada teman kalian gua, bahasanya. Sini gua bantuin. Jangan gua, terus apalagi lo. Ya, harusnya saya atau saya. Terus kalau manggil teman harus namanya, jangan sini lu. Jangan. Harus namanya, karena setiap yang kalian ucapkan itu adalah doa. Nama juga termasuk doa. Nama itu kan pemberian dari orang tua kalian. Nah, itu nama itu sebagai doa dari orang tua kalian agar kalian menjadi anak yang soleh dan menjadi kebanggaan orang tua. Nah, guru adalah orang tua kalian juga di sekolahan. Kepada guru kalian juga harus hormat, berkata dengan sopan santun. Begitu pula juga kepada teman. Tidak boleh saling mengejek. Karena ejekan akan membuat orang sakit
hati. Hal itu dilarang dalam Islam. Ngejek bagaimana sih contohnya? Mengejek itu ngata-ngatain teman kamu. Nah, ih jelek lo. Tuh, nggak boleh. Karena apa? Itu akan menyakitkan hati teman kalian. Iya, teman kalian biasa saja, tapi di dalam hatinya apa? Kesel, marah terhadap kalian. Nah, karena apa? Karena itu Allah sangat membenci orang yang berkata kasar, dan Nabi juga menganjurkan kita agar berkata yang baik, atau lebih baik apa? Diam, ya. Coba kalian buka lagi LKS halaman 52. Yang B berkata jujur. Kalau tadi berkata baik, kalau sekarang berkata jujur. Nah, di situ kalian lihat coba. Anti anak yang rajin, dia juga baik. Anti selalu berkata jujur. Saat guru memberikan PR, Anti selalu apa? Mengerjakannya di rumah. Kemudian ketika guru bertanya keesokan harinya, Anti dapat menjawab. Anti menjawab bahwa dia mengerjakan PR-nya di rumah. Anti berkata apa? Sesuai perbuatannya. Nih, misalkan kamu dikasih PR sama guru, tapi kalian lupa mengerjakannya di rumah. Tiba-tiba sampai sekolah, ya lupa ada PR, buru-buru ngerjain. Nah, ketika udah selesai, Bu Guru bertanya, ayo siapa yang sudah mengerjakan PR? Saya, Bu Guru. Di mana ngerjainnya? Di rumah. Padahal apa? Padahal kalian tidak mengerjakan di rumah, mengerjakannya di sekolah. Itu kalian apa? Sudah berkata tidak jujur. Nah, jujur adalah akhlak yang baik atau akhlak terpuji. Dalam bahasa Arab disebut juga apa? Sidik. Sidik adalah sifat Rasulullah yang artinya apa? Apa sidik? Jujur atau benar. Kita harus mencontohnya. Jujur artinya berkata benar, tidak ditambah-tambah atau tidak dikurangi. Nih contohnya, Bu Guru nyampaikan ke kalian, ayo besok kalian bawa uang misalkan 1.000. Nah, sampai rumah kalian bilang ke orang tua, Ma, aku disuruh Bu Guru suruh bawa uang 2.000. Nah, apa tuh perbuatan kalian? Kalian berkata apa? Tidak jujur. Jangan ditambah-tambah atau jangan dikurangi. Lawan jujur adalah dusta. Dusta itu bohong. Kita tidak boleh berkata dusta. Berbicara bohong termasuk ciri-ciri orang munafik. Allah tidak menyukai orang yang bohong. Orang yang bohong disebut apa? Pembohong. Perbuatannya disebut bohong, orangnya disebut pembohong. Seorang muslim harus berkata jujur, tidak boleh berkata bohong, jujur terhadap siapapun, terhadap orang tua, guru, saudara kalian maupun teman. Lanjut lagi, orang yang jujur akan dipercaya. Allah menyukai orang yang jujur. Ingatlah, Allah Maha mengetahui setiap perbuatan yang kita lakukan. Ciri-ciri orang yang jujur, contohnya apa? Ciri-ciri orang yang jujur diantaranya yang pertama, selalu berkata sesuai keadaan, tidak bohong. Aku kan punya sepeda baru, padahal apa? Kalian tidak punya. Aku kan habis dibeliin tempat pensil yang baru, padahal kalian tidak dibelikan. Yang kedua, perbuatannya sama dengan perkataannya. Terus yang ketiga, mempunyai niat dan keinginan yang baik. Nomor 4, tidak mengambil yang bukan miliknya. Kalian nemu pensil nih di kolong meja, nggak ada yang ngambil, kalian ambil aja, taruh tempat pensil kalian. Nah, itu tidak boleh. Yang terakhir, selalu melaksanakan tugas dan kewajibannya. Lanjut lagi yang halaman 54 yang C, coba kalian lihat. Halaman 54 yang C. Budaya antri. Tadi akhlak terpuji yang pertama berkata baik, yang kedua berkata jujur, yang ketiga sekarang budaya antri. Kalian pernah ngantri tidak? Ya, coba kalian lihat. Nih, Ibu Mina berjualan nasi di kantin. Pada saat jam istirahat, kantinnya apa? Jadi ramai karena banyak apa? Banyak pembeli di warung
Bu Mina. Bu Mina tidak kerepotan. Karena apa? Karena pembelinya ngantri, tidak rebut-rebutan. Antri artinya apa? Menunggu giliran. Dengan mengantri akan terlihat tertib. Antri terlihat ketika melakukan pembayaran. Ketika membayar belanjaan, kita harus ngantri, tidak boleh nyerobot. Tahu nyerobot? Nyelak, tahu nyelak? Kamu udah berdiri nih, ada orang diri depan kamu, tiba-tiba kamu maju aja ke depan. Jangan, tidak boleh, harus ngantri, sabar. Tujuan antri adalah agar apa? Agar tertib, tidak rebut-rebutan, tidak jadi kacau ya. Islam sangat menganjurkan ketertiban. Contohnya, ketika kita melaksanakan sholat, harus dilakukan dengan tertib. Diawali dengan niat dan diakhiri dengan salam. Sholat aja harus tertib, harus apa? Antri, urutan. Nah, kalian juga harus apa? Antri, urutan ya. Antri melatih kita untuk sabar. Sabar merupakan perilaku terpuji. Dan antri juga melatih kita agar apa? Disiplin, tidak menyerobot hak orang lain. Oleh sebab itu, biasakanlah budaya antri. Nah, alhamdulillah materi kita sampai di sini dulu. Kita baca hamdalah sama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu ingatkan lagi, akhlak terpuji yang pertama berkata baik, yang kedua apa? Berkata jujur, dan yang ketiga budaya antri. Ini harus kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Untuk tugasnya nanti ibu share ya. Ibu akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya dalam menjalankan ibadah puasa. Terima kasih. Dadah.